apakah sudah standby? Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Rahmat Baikuni. Maaf, Ustadz Rahmat Baikuni. Oke. Mohon maaf saya. Agak spontanitas saja tadi dengan Prof. Egy, sekarang saya sebutkan. Tapi buat saya Pak Rahmat Baikuni juga sekualitas dengan profesor, saya kira. Sahabat sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita melalui Zooming ini Ustadz Rahmat Baikuni yang akan melihat apa yang menjadi fatsun yang dibicarakan oleh Prof. Egy tadi dari sisi hukum Islam. Kami persilahkan Ustadz Rahmat Baikuni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Haji Mehmet Hamdan yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Profesor Dr. Diki Sujana, guru besar kita. Sehat Pak Profesor. Semoga Allah melindungi Pak Profesor dan keluarga sehat selalu. Kami butuh bimbingannya nih, biar kami para pemuda tetap semangat. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Abdullah Ilham Mahwa, ya, pejuang di Komisaris KPK, yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Rijal Fadila Ika, tokoh Muhammadiyah dan juga Fatras pejuang Muslim, guru kami juga. Dan yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Haji Mehmet Hamdan sebagai moderator dan juga Kang Hari yang dirahmati sebagai pembicara dan jamaah sekalian hadirin Komisi Bismillah, para pemirsa webinar pengadilan Opera dalam webinar kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawadah. Masya Allah bukan wa malam misalam yakun ala hawla wa la quwwata illa billah ampal. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi. Saya merasa malu ketika harus berbicara dalam webinar ini karena memang melihat deretan pembicara nampaknya saya tidak termasuk kategori ini Pak Haji Mehmet. Ya, saya hanya sebagai pemuda pemerhati saja. Mungkin dalam hal ini saya ikut belajar saja dari para guru-guru kami, termasuk dari Profesor Egy tadi. Sebagaimana apa yang disampaikan tadi dan juga diamanahkan kepada kami dalam seminar ini sebagai pembahasan dari sisi pengadilan dalam ajaran Islam, termasuk Allah, terkait dengan pengadilan dalam ajaran Islam yang saya pahami, yang saya ketahui dan saya pelajari, itu ada 4 ranah sebetulnya, ada 4 ranah atau 4 jenis permasalahan yang terkategori sebagai permasalahan yang ditegakkan pengadilan hukum qadha. Yang pertama adalah hal yang disebut dengan hudud. Ya, apa yang dimaksud dengan hudud? Hudud ini adalah satu bagian dari penegakan hukum Islam, di mana diberikan sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran, di mana mereka melakukan perbuatan yang menyentuh hak Allah Azza wa Jalla atau hak Rasulullah SAW. Nah, di mana di dalam hudud ini tidak ada yang namanya pemaafan, tidak ada yang namanya kata maaf dalam arti harus ditunaikan sebagaimana hak Allah dan hak Rasulullah SAW. Terkait dengan hal itu, sebagai contoh ada kita di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sempat mengangkat seseorang yang sangat luar biasa cerdas, ya, dia luar biasa memiliki pengetahuan yang tinggi sampai dan juga akhlak yang luar biasa dan itu bagus di mata Rasulullah pada awalnya. Dia bernama Abu Sarah. Nah, dia kemudian dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk menjadi juru tulis Al-Quran. Rasulullah percaya kepadanya. Namun di tengah perjalanan ternyata ketahuan kalau dia masuk Islam, beriman pada Allah dan Rasul itu karena dunia. Ya, kemudian dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dia bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy, para pembesar Quraisy, dengan Abu Jahal dan Abu Lahab dan sebagainya. Nah, kemudian tapi Rasulullah masih mempercayainya sebagai juru tulis Quran. Sementara si Abu Sarah ini dia bolak-balik Mekah Madinah, bolak-balik Mekah Madinah untuk menunjukkan sikap kemunafikannya. Nah, ketika Rasulullah SAW Allah menurunkan satu ayat dan Rasulullah memerintahkan untuk dituliskan oleh Abu Sarah ini
namun dia telah melakukan penghinaan dan dia telah melakukan pengkhianatan, dia merubah ayat Allah Subhanahu wa taala dari aslinya. Dan itu tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian dia pergi ke Mekah, dia memperolok-olok Rasulullah. Dia mempermalukan Rasulullah SAW di mata para pembesar kafir Quraisy. Kalau Muhammad tidak tahu, Quran yang Allah turunkan padanya telah dia rubah. Berarti Qurannya tidak lagi asli. Nah, hal itu disambut dengan gelak tawa dan cemoohan dari para pembesar kafir Quraisy sehingga dia mendapatkan seolah-olah keriduan dari para pembesar kafir Quraisy. Maka Allah kemudian memberitahu kepada Rasulullah SAW atas apa yang dilakukan oleh Abu Sarah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa kepada sosok yang bernama Abu Sarah, dia wajib dikenakan hukuman hudud, karena kesalahannya termasuk kategori hudud. Artinya dia sudah bermain pada apa yang menjadi ranah hak Allah dan hak Rasulullah. Maka Allah dan Rasulullah punya hak atas dirinya, maka dia harus dihukum mati. Ketika terjadi Fatul Mekah, Rasulullah SAW menyebutkan ada 9 orang yang harus ditegakkan hudud kepadanya. Salah satu di antaranya perempuan, dan di antara mereka adalah Abu Sarah. Ketika datang memasuki Mekah, Rasulullah para sahabat sejumlah 10.000 orang. Ya, Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman, siapa yang masuk ke Ka'bah aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Itu merupakan satu revolusi dalam arti tanpa tetesan darah, revolusi yang sangat luar biasa indah, rahmatan lil alamin terlihat pada saya. Tidak ada dendam, tidak ada tetesan darah, tidak ada luka, tidak ada balas dendam, tidak ada. Nah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, betul ini teh revolusi tanpa darah, revolusi rahmatan lil alamin? Iya, tidak ada dendam, betul. Lalu bagaimana dengan 9 orang yang harus dihukum mati, termasuk Abu Sarah? Rasulullah SAW mengatakan mereka urusannya dengan mereka tetap harus dihukum mati. Nah, ini kategori permasalahan yang disebut dengan hudud. Itu orang-orang masalah. Nah, kemudian hukuman pun diberlakukan kepada Abu Sarah, betapapun Abu Sarah sudah bertobat kepada Allah dan meminta maaf. Jadi masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ada yang disebut dengan jinayat. Nah, hukum jinayat ini adalah sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atau penyerangan terhadap badan atau anggota tubuh, sehingga diwajibkan hukum qisas kepadanya. Nah, hukum qisas ini hukum sebagai hukum balasan yang seimbang atau dengan membayar diat. Namun ini bisa gugur apabila sahibul hak, orang yang menjadi korban, dia memaafkan. Memaafkan. Nah, sebagai contoh dalam kasus ini perlu saya sampaikan bagaimana ranah-ranah yang menjadi bagian dari peradilan dalam ajaran Islam. Ada seseorang yang seorang sahabat yang dia ketahuan mencuri barang sahabatnya. Ya, kemudian si pemilik barang mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memutuskan kalau si fulan ini berdosa dan harus ditegakkan peradilan hukum jinayat ini. Maka si sahabat ini kemudian dikenakan sanksi potong tangan. Sahabat yang mencurinya pun dia jujur, betul saya mencuri dia. Demi Allah saya mengakui dan saya siap untuk dihukum dengan hukum Allah. Ya, maka dipotonglah tangan si orang pencuri ini, si sahabat pencuri ini. Nah, namun apa yang terjadi setelah ditegakkan hukum jinayat ini, ya, hukum potong tangan ini, si sahabat pemilik harta merasa kasihan. Ternyata sahabat yang dikenakan hukum ini, dia kemudian hidupnya makin susah. Sehingga hukuman ini terasa menjadikan sebuah musibah besar dan kezaliman bagi dirinya. Nah, si pemilik barang datang pada Rasulullah menyesali apa yang telah dia lakukan. Tuntutannya telah mengajukan tuntutan pada Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah kepada sahabat pemilik barang? Kenapa engkau tidak mengatakan ini? Kenapa engkau tidak mengatakan aku menyesal, aku tidak akan menegakkan hukum pada dia sebelum jinayat ini ditegakkan, sebelum hukuman ini ditegakkan? Kalau engkau tidak datang kepada saya, engkau berbicara secara kekeluargaan dan damai, engkau maafkan dia, hukum ini tidak akan ditegakkan. Ya, betapapun ini merupakan bagian dari peradilan Islam, tetapi hukum ini sangat mudah. Artinya ada kata pemaafan, termasuk juga pembunuhan misalnya. Jika sahibul hak memaafkan, luar biasa. Ya, itu bisa terbebas dari yang namanya sanksi jinayat. Itu sanksi jinayat. Kemudian ada yang namanya tazir. Ya, tazir ini merupakan suatu bentuk peringatan yang sifatnya boleh dimaafkan dan dia bisa dilemahkan, sifatnya tidak begitu kuat. Kemudian ada muhalafah. Muhalafah ini merupakan satu bentuk kategori hukum yang terkait antara rakyat dengan kepemimpinan.
saya ingin coba meluruskan tentang konteks pemerintahan bagi umat Islam. Mbak, mungkin ini sekedar pemahaman saya, dan jika salah tolong saya diluruskan oleh guru-guru kami semua. Ya. Para ulama Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini mungkin kita menganggap kalau pemerintah yang berkuasa di sebuah negara dia adalah ulil amri kita. Menurut saya ini pemahaman yang mungkin harus diluruskan. Maksud saya begini, para ulama Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam hierarki kepemimpinan ketaatan seorang hamba kepada Islam, ya, pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini hukumnya wajib. Ya, ketaatan seorang hamba kepada Allah hukumnya wajib. Maka ketika seseorang tidak taat, maka dia kafir. Nah, kemudian apa yang menjadi ukuran ketaatan kita kepada Allah? Itu adalah ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Artinya Allah yang gaib, ketaatan kita kepadanya itu diukur dengan kehadiran Nabi dan Rasul. Itulah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan Nabi dan Rasul, untuk dia taati, dia taati kita. Sehingga ketaatan kepada Rasulullah ini menjadi ukuran ketaatan kita kepada Allah. Jika ketaatan kepada Allah itu wajib, sementara ukurannya adalah taat kepada Rasul, maka taat kepada Rasulullah SAW hukumnya wajib. Ya. Sehingga seseorang dikatakan taat kepada Allah apabila dia mentaati Rasulullah. Bagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-80, Rasulullah SAW berfirman, "Wabillahi minasyaitonir rajim, ma'isai Rasulullah faqad atha Allah." Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi hadirnya para nabi dan rasul, hadirnya Rasulullah SAW di tengah-tengah umat Islam adalah untuk menjadi ukuran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian bagi para sahabat mungkin itu bisa diukur ketaatan mereka kepada Allah, karena secara physically Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Ya, Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Maka dengan mudah ketaatan mereka kepada Allah bisa diukur. Nah, lalu bagaimana dengan umat yang hidup tidak sejaman dengan Rasulullah SAW? Ya, apalagi kita hidup di akhir zaman. Dengan apa ketaatan kita kepada Allah dan Rasul diukur? Nah, maka kita kembalikan masalah ini kepada Quran. Ini adalah kategori hukum syar'i di dalam Islam. Nah, kalau kita lihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum." Nah, ya. Menarik dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, artinya yang diseru oleh ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Artinya, permasalahan yang Allah kemukakan setelah Allah menyeru kita orang beriman adalah urusan rumah tangga umat Islam, urusan rumah tangga orang-orang yang beriman. Tidak ada hubungannya dengan mereka yang tidak beriman. Ini barang oke. Nah, apa kemudian urusan yang wajib diikuti oleh orang beriman? Satu, atiullah, taatlah kamu kepada Allah. Ketika taat kepada Allah butuh ukuran, maka ukurannya wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah sekarang sudah tidak ada. Sementara kita masih hidup dan hukum Islam masih kita tegakkan. Ketaatan masih diwujudkan. Nah, lalu dengan apa ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya diwujudkan? Adalah dengan taat kepada Rasulullah SAW, kepada ulil amri. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kamu kepada para pemimpin minkum di antara kalian. Di sana ada kalimat minkum. Ya, minkum ini artinya kembali kepada konteks orang-orang beriman. Nah, maka ketaatan kepada Allah wajib ukurannya taat pada Rasulullah. Taat pada Rasulullah wajib ukurannya ulil amri. Maka keberadaan ulil amri di tengah umat-umat Islam ini sakral. Sesakral keberadaan Allah dan Rasulnya di tengah-tengah kita. Maka taat kepada ulil amri yang menjadi ukuran ketaatan pada Allah dan Rasul ini pula wajib hukumnya. Jika Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu hadisnya, "Man ata'ani faqad ata'allah." Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. "Waman asani faqad ata'allah." Siapa yang maksiat kepadaku, maka sungguh dia telah maksiat kepada Allah. Kemudian Rasulullah turunkan strukturnya kepada yang di bawah Rasulullah. "Man ata'ani faqad ata'allah." Siapa yang mentaati amirku, pemimpin yang aku angkat berdasarkan sunnahku, maka dia telah mentaati aku. Berarti dia telah mentaati Rasulullah. "Waman asani faqad asam." "Waman asa amiri faqad asani wa faqad asani." Barang siapa yang memaksiati pemimpin yang aku angkat berdasarkan sunnahku, berarti dia telah memaksiati aku dan telah memaksiati Allah. Nah, melihat dari konteks ayat ini, maka keberadaan ulil amri di tengah-tengah umat Islam wajib hukumnya. Sebagaimana pentingnya keberadaan Allah dan Rasulnya untuk menjadi ukuran ketaatan kita. Nah, konteks inilah yang hilang dari kehidupan umat Islam sejak umat Islam ini dijauhkan dari Quran dan Sunnah. Ini perhatian bagi Allah. Nah, sehingga konteks ulil amri
itu, kalau tidak salah ternyata saya pernah membaca satu riwayat, Raja Najati ini pernah bertemu Rasulullah SAW. Raja Najati pernah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Raja Najati bilang begini pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya ini raja di Najati. Saya ini raja di Najati dan aku punya rakyat. Rakyat taat kepadaku, mereka tunduk kepadaku. Kata-kataku sakral di mata mereka. Apa yang saya katakan mereka taat kepadaku. Tapi sekarang aku sudah masuk Islam. Aku wajib taat kepada Allah dan aku wajib taat kepada Engkau. Sekarang aku serahkan kursi kepemimpinan ini, kursi raja ini kepada Anda. Andalah sekarang raja kami. Ya, Andalah sekarang raja kami. Maka apa kemudian kata Rasulullah SAW? Oh tidak, kamulah raja mereka. Lastu mungkin, aku bukan raja. Kamu raja mereka. Ya, aku ini bukan raja. Lastu mungkin. Walakin nani nabi wa rasul. Aku ini nabi dan rasul Allah. Ya, yang bertugas mengembalakan kalian agar taat patuh ibadah hanya kepada Allah. Tidak mempersekutukan Allah. Adapun kamu wahai Najati, kamu raja mereka. Tapi Sisa waktu 5 menit lagi, Pak Ustadz. baik, ya Bapak. Terima kasih Bapak. Maka pimpinlah mereka dengan Islam. Ada beberapa hikmah dari kisahnya. Yang pertama bahwa ketika institusi kepemimpinan Islam ditegakkan, itu tidak menjadi ancaman pada entitas nasionalisme, tidak menjadi ancaman pada entitas kerajaan, tidak. Ya, selama nasionalisme dan kerajaan itu tetap mengamalkan apa yang menjadi hukum mereka yang sesuai dengan hak-hak asasi kemanusiaan, itu tidak menjadi masalah. Dan Islam menerimanya, termasuk konteks kenegaraan. Ya, dalam kenegaraan Indonesia sekarang. Andaikan negara Indonesia ini menegakkan hukum sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila, maka itu tidak akan menjadi ancaman bagi Islam dan Islam tidak akan menghilangkannya. Maka silakan. Sebagaimana Rasulullah mengizinkan Raja Najati tetap menjalankan kepemimpinannya sebagai raja di Najati. Ya, selama mereka melaksanakan hukum Islam. Dan perlu mungkin para boleh kita juga sudah menyampaikan dan para hadirin paham betul bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini sebetulnya hadiah umat Islam kepada bangsa Indonesia. Ya, sehingga apabila Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ditegakkan betul-betul secara konsisten, maka ini tidak akan ada persinggungan dengan umat Islam. Nah, maka berkaitan dengan hal ini, para muslim, masya Allah, dengan satu level 45 besar kita, pemimpin kita, ya, maka apa yang beliau alami dan apa yang dilakukan penguasa negeri ini kepada beliau, ini merupakan bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman yang sebetulnya sudah terkategori hudud. Karena kezalimannya bukan hanya menodai cita beliau sebagai ulama secara pribadi, tetapi juga citra beliau sebagai pemimpin umat, citra beliau sebagai wakil Rasulullah SAW. Ya, nah, apalagi kemudian secara nyata kita menyaksikan bagaimana penodaan mereka kepada Allah, kepada hak Allah, kepada hak Rasulullah. Nah, ini semua merupakan bentuk kemungkaran yang tidak boleh dibiarkan. Apabila kemungkaran ini dibiarkan, saya takut azab Allah akan menimpa kita. Baik, saya tutup dengan dua nas yang pertama terkait dengan nas yang pertama. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Inna Allah la yu'adzabul khasah, la yu'adzabul amah bi amalil khasah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa satu kaum hanya karena kemungkaran segelintir orang saja. Ya. Nggak mungkin Allah menyiksa satu bangsa, satu kaum kalau yang mungkar hanya segelintir orang saja. Hatta yarawul munkara baina zuhranai. Sehingga kaum itu menyaksikan ada kemungkaran di depan mereka, wahum qadiruna ayyunkiru, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi. Tapi mereka diam saja. Fala yunkiru. Maka ketika kaum itu membiarkan kemungkaran ada di depan mereka, sementara mereka mampu merubahnya, maka apa kata Allah? Azzabahu, kata Rasulullah, azzabahu baul khassa wal arba. Allah akan mengazab kaum yang orang yang melakukan kemungkaran, dan Allah akan menyiksa kaum yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Apa yang menimpa Imam besar Habib Rizik itu merupakan kezaliman dan kemungkaran yang sangat besar. Maka haram bagi umat Islam untuk membiarkannya. Jihad di dalam Islam hukumnya fardu kifayah. Tapi ada 4 hal yang apabila ini sudah terjadi salah satunya, maka jihad berubah menjadi fardu ain. Laki-laki perempuan yang beragama Islam wajib mengerjakan jihad ini. Dan azab Allah akan menimpa jika kita diam saja. Yang kedua, dan ini yang terakhir, berkaitan agama,
kasih Pak Ustadz Rahmat Baikuni. Saya ingin